Pada video sebelumnya ada sebuah pertanyaan, yaitu jika Injil adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang menyediakan pengampunan dosa bagi orang berdosa melalui kematian dan kebangkitannya, lalu Injil apakah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 ayat 23? Memang betul bahwa Injil adalah berita kabar baik mengenai kedatangan Yesus yang menyediakan pengampunan dosa bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi kita harus lihat bahwa dalam Matius pasal 4 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Yesus mengajar banyak orang dan ia memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, di sini ditekankan tentang Injil Kerajaan Allah. Kita harus pahami dulu apa itu Injil Kerajaan Allah supaya kita dapat melihat dan juga kita dapat menerapkan dalam pelayanan kita di dalam masa kini. Karena kalau kita lihat di dalam pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka orang-orang Yahudi dapat menerima dan Injil Kerajaan Allah itu relate dengan kehidupan mereka. Supaya kita dapat memahami Injil sepenuhnya, maka saya akan meruntut mulai dari awal, yaitu sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh berdosa, mereka dan juga semua orang keturunannya di bawah kutuk Allah. Tidak seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, bahkan manusia dikatakan hidup di bawah standar Allah, yang dimana hukuman dosa ialah maut, dan semua orang dimulai dengan kematian jasmani, yang kemudian rohnya binasa dalam kekekalan, yaitu mengalami keterpisahan dengan Allah. Fakta bahwa semua orang telah bersalah karena berdosa, hidup dalam kutukan, dan pada akhirnya mati dalam kebinasaan yang kekal, tentu ini adalah berita buruk dan menyedihkan. Semua orang, kepercayaan apapun, dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini, mereka memahami bahwa mereka hidup di dalam dosa, mereka berusaha untuk lepas dari dosa, berusaha bisa menyelamatkan diri mereka, dan mereka ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan mereka ingin masuk surga. Tetapi ini tentu tidak bisa dilakukan oleh semua manusia. Karena itu, karena kasihnya, Allah telah berulang kali menyatakan janjinya sejak dalam perjanjian lama, dan itu dikatakan berulang kali melalui para nabinya, bahkan digenapi oleh Tuhan Yesus. Jadi pada akhirnya kita dapat memahami ya, bahwa Injil Kerajaan Allah ialah berita kabar baik yang memberitakan tentang keselamatan dari Allah. Dan Tuhan Yesus juga mengutip salah satunya dari Yesaya pasal 61 ayat 1-2, di mana Tuhan Yesus mengatakan tentang kabar baik, tentang berita pembebasan bagi orang yang tertawan, orang tertindas, orang yang miskin dihibur, orang yang buta dicelikkan, orang yang timpang disembuhkan, dan juga memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan. Nah, tetapi berita yang disampaikan ini seringkali disalahpahami oleh orang-orang Yahudi, di mana dikatakan Mesias yang datang dan memberitakan tentang pembebasan ini ditafsirkan secara duniawi, yaitu pembebasan secara di mana negara Israel dapat dipulihkan. Padahal ini memberitakan tentang secara rohani, di mana pada waktunya, yaitu pada waktu Tuhan Yesus menggenapi di kayu salib, disitulah terjadi pembebasan bagi orang-orang yang tertawan, tertindas, mereka yang buta, yang timpang oleh karena dosa. Mereka dipulihkan, mereka dihibur, dan mereka dibebaskan dari dosa. Dan yang paling penting adalah Tuhan akan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya, yaitu si jahat yang melawan Tuhan. Dan kalau kita lihat, berita Injil Kerajaan Allah ini memang pada akhirnya digenapi di dalam kedatangan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus, dan kebangkitannya. Barang siapa orang berdosa yang mau percaya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia akan diampuni dosanya dan mengalami pembenaran serta memperoleh hidup yang kekal. Bukan cuma itu juga, mereka orang-orang yang telah percaya kepada Yesus dipulihkan relasinya dengan Allah. Yang sebelumnya terpisah, mereka mempunyai relasi yang dekat dengan Allah, sehingga dapat berelasi langsung tanpa ada rasa takut, tetapi penuh dengan sukacita. Dan janji ini akan semakin diteguhkan ketika kedatangan kedua kali. Jadi kita harus ingat bahwa memberitakan Injil itu berbeda dengan menjadikan orang lain itu menjadi Kristen, berbeda juga dengan memaksa orang lain untuk percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak paham konteks daripada Injil,
Maka jangan heran pemberitaan Injil kita tuh selalu gagal, selalu ditolak oleh orang lain karena kita tidak memberitakan Injil yang sesungguhnya, yaitu kabar baik daripada Allah, di mana Allah ingin menyatakan kasih-Nya kepada manusia berdosa, sehingga mereka mengalami pemulihan yang sejati, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Jadi sebelum teman-teman melakukan pemberitaan Injil, mulailah dari diri teman-teman dulu. Jadilah Injil, yaitu kabar baik bagi orang lain. Buatlah diri teman-teman diterima oleh orang-orang lain, sehingga melalui diri kita sebagai surat yang terbuka, orang-orang dapat melihat Kristus. Sehingga ketika kita sesuai dengan hikmat dan juga pimpinan Roh Kudus, kita dapat memberitakan Injil dan membuat orang dapat percaya kepada Yesus dan mau menerima Yesus sebagai juru selamat hidupnya. Semoga penjelasan ini dapat dipahami. Soli Deo Gloria.